Ada satu pemandangan menarik yang sempat luput dari radar publik, namun tidak dari mata para pengamat militer. Di ajang Singapore Airshow 2026, sebuah pesawat angkut taktis modern berdiri gagah di area static display. Bukan jet tempur, bukan pula pesawat siluman, melainkan Embraer KC390 Millennium. Pesawat ini memang bukan pemain baru di dunia militer global, tetapi yang membuatnya langsung menjadi bahan pembicaraan adalah apa yang terjadi setelah pameran berakhir. Tak lama kemudian, KC390 tersebut terlihat terbang menuju Indonesia dan mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Lebih menarik lagi, pesawat itu dilaporkan masuk ke area hangar Skadron Udara 17, sebuah lokasi yang identik dengan operasi transport VIP dan misi strategis. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar demo flight biasa, marketing agresif dari Embraer, atau justru sinyal halus bahwa Indonesia sedang mempertimbangkan sesuatu yang jauh lebih besar? Hari ini kita akan membedahnya secara mendalam. KC390 bukan pesawat angkut biasa. Untuk memahami betapa pentingnya kemunculan ini, kita harus mengenal dulu siapa sebenarnya KC390. KC390 Millennium adalah pesawat angkut militer generasi terbaru buatan Brasil yang dirancang untuk menggantikan paradigma lama pesawat transport taktis. Jika Hercules adalah simbol era Perang Dingin, maka KC390 adalah representasi mobilitas militer abad ke-21. Pesawat ini mampu membawa muatan sekitar 26 ton, mulai dari kendaraan taktis, helikopter ringan, hingga ratusan pasukan dalam satu penerbangan. Namun, yang membuatnya menonjol bukan hanya kapasitas, melainkan kecepatan jet. Berbeda dengan banyak pesawat angkut yang masih menggunakan turboprop, KC390 ditenagai mesin turbofan sehingga mampu terbang jauh lebih cepat. Artinya, respons krisis menjadi lebih singkat, proyeksi kekuatan bisa dilakukan lebih cepat, dan logistik perang dapat bergerak dengan tempo yang jauh lebih tinggi. Dalam peperangan modern, kecepatan logistik seringkali sama pentingnya dengan kekuatan tempur itu sendiri. Tidak berhenti di situ, KC390 juga mampu menjalankan berbagai misi seperti air refueling, evakuasi medis, bantuan bencana, pengiriman pasukan lintas wilayah, operasi di landasan semi-prepared, atau dengan kata lain, ini adalah pesawat multi-role di ranah transport militer. Kenapa kemunculannya di Singapore Airshow sangat strategis? Singapore Airshow bukan sekadar pameran, ia adalah arena negosiasi global, tempat di mana produsen bertemu langsung dengan pengambil keputusan pertahanan, dan Embraer datang ke sana bukan untuk sekadar show off. Asia Pasifik saat ini dianggap sebagai salah satu pasar terbesar untuk pesawat angkut militer. Banyak negara di kawasan menghadapi masalah yang sama. Armada tua, biaya perawatan meningkat, kebutuhan mobilitas melonjak. Artinya, siapapun yang bisa masuk ke pasar ini akan mengamankan kontrak bernilai miliaran dolar dalam jangka panjang. Menampilkan KC390 di Singapura adalah langkah yang sangat terukur. Singapura berada tepat di jantung jalur pertahanan Asia Tenggara. Delegasi militer dari berbagai negara hadir, termasuk Indonesia, dan ketika delegasi terlihat mengunjungi booth KC390, berdiskusi, bahkan berfoto di depan pesawat, bagi industri pertahanan, itu bukan gestur biasa. Itu adalah bahasa diplomasi militer, bahasa yang sering berarti, kami sedang melihat, kami tertarik, kami membuka opsi, belum tentu membeli, tapi jelas tidak mengabaikan. Lalu kenapa pesawat itu terbang ke Halim? Disinilah ceritanya mulai terasa semakin menarik. Dalam dunia penjualan alutsista, ada satu tahap penting sebelum kontrak terjadi. Namanya demonstration tour. Produsen akan membawa unit pesawat langsung ke negara potensial agar bisa dievaluasi lebih dekat. Bukan hanya oleh pejabat, tetapi juga oleh pilot, engineer, hingga perencana logistik. Karena membeli pesawat militer bukan seperti membeli kendaraan. Yang dibeli bukan hanya platform, melainkan ekosistem training, maintenance, supply chain, dan interoperabilitas. Ketika sebuah pesawat datang langsung dan parkir di pangkalan udara negara target, biasanya itu berarti satu hal, ada percakapan serius yang sedang berlangsung. Apakah Indonesia sudah pasti membeli? Belum tentu. Tetapi jelas, Indonesia cukup penting bagi Embraer untuk didatangi langsung. Dan dalam bisnis pertahanan global,
Produsen tidak akan menghabiskan biaya demo jika peluangnya nol. Apakah Indonesia memang butuh KC390? Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang Jakarta. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Mobilitas udara bukan kemewahan, melainkan kebutuhan strategis. TNI, Angkatan Udara, selama puluhan tahun mengandalkan C-130 Hercules pesawat legendaris yang terbukti tangguh. Namun, waktu tidak bisa dihentikan. Sebagian armada semakin menua, biaya maintenance meningkat, ketersediaan suku cadang menjadi tantangan jangka panjang, dan di sisi lain, spektrum operasi militer Indonesia semakin luas. Mulai dari bantuan bencana, operasi perbatasan, hingga proyeksi kekuatan di kawasan, artinya kebutuhan terhadap pesawat angkut modern semakin masuk akal. KC390 menawarkan beberapa hal yang menarik bagi negara seperti Indonesia. Kecepatan tinggi untuk wilayah luas, kapasitas besar untuk operasi gabungan, kemampuan tanker untuk mendukung jet tempur masa depan. Bayangkan, skenario di mana Indonesia mulai mengoperasikan lebih banyak jet generasi baru. Kemampuan air refueling akan menjadi force multiplier yang sangat signifikan, dan KC390 bisa memainkan peran itu. Marketing agresif atau tanda Indonesia sudah kepincut? Jawaban paling realistis adalah kemungkinan besar keduanya. Embraer sedang menjalankan strategi marketing yang sangat agresif di Asia. Mereka tahu sekali masuk ke satu negara besar, efek dominonya bisa menyebar ke kawasan. Namun di sisi lain, Indonesia juga dikenal sebagai pembeli yang semakin berani melakukan diversifikasi alutsista. Tidak lagi bergantung pada satu blok, tidak terkunci pada satu pemasok, melainkan membuka opsi dari berbagai negara. Pendekatan seperti ini memberi Jakarta leverage negosiasi yang jauh lebih kuat. Dan bagi Embraer, masuk ke Indonesia berarti mendapatkan pelanggan dengan kebutuhan jangka panjang. Jadi ketika KC390 terlihat di Halim, itu bukan sekadar parkir. Itu bisa jadi bagian dari permainan strategi industri pertahanan global. Jika Indonesia jadi membeli, dampaknya tidak kecil. Mari kita bayangkan sebentar. Jika suatu hari kontrak benar-benar diumumkan, maka dampaknya bisa terasa di banyak lini. Mobilitas TNI, Angkatan Udara meningkat, respons bencana lebih cepat, operasi gabungan lebih fleksibel. Bahkan secara geopolitik, itu mengirim pesan bahwa Indonesia serius memperkuat tulang punggung logistik militernya. Karena pada akhirnya, perang modern bukan hanya soal siapa punya jet paling canggih, tetapi siapa yang mampu menjaga aliran logistik tetap hidup. Tanpa logistik, kekuatan tempur hanyalah angka di atas kertas. Kemunculan KC390 di Singapore Airshow lalu singgah ke Halim mungkin terlihat seperti peristiwa biasa. Namun, bagi dinamika pertahanan ini adalah potongan puzzle yang menarik. Belum tentu berujung pembelian, belum tentu pula sekadar kunjungan. Yang jelas, ada interaksi strategis yang sedang terjadi di balik layar. Dan dalam dunia militer, seringkali keputusan terbesar justru dimulai dari momen yang tampak sederhana. Jadi menurut Anda, apakah ini hanya marketing kelas tinggi dari Embraer? Atau tanda bahwa Indonesia sedang bersiap membuka bab baru dalam modernisasi pesawat angkutnya? Kita lihat saja langkah berikutnya. Karena satu hal pasti, jika benar terjadi, dampaknya tidak akan kecil bagi keseimbangan kekuatan udara di kawasan